Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya dan saudara, apa kabarnya? Baik-baik ya, tetap semangat. Dan kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Untuk pembagian sekarang, sekalian, yaitu rangkuman tematik kelas 6, tema 1, subtema 3. Di antaranya PPKN, pengamalan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, kesimpulan, kemudian IPA, itu perkembangan vegetatif pada tumbuhan, IPS negara ASEAN, dan SBDP poster dan komik. Untuk PPKN pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila ketiga. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai-nilai Pancasila sila kelima. 1. Bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan. 4. Tidak boros. Dan yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Ya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu membuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah membuat kesimpulan diantaranya 1. Membaca teks bacaan dengan teliti. Kemudian menentukan kalimat utama paragraf. 3. Menentukan ide pokok paragraf. 4. Menentukan informasi penting kalimat penjelasan setiap paragraf. Dan kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Nah, kita lihat contohnya. Bahasanya untuk membuat kesimpulan. Ini ada sebuah paragraf. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuannya dibuat Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlah. Dari satu paragraf ini, maka ditarik kesimpulan yaitu Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Untuk Taman Nasional. Lanjut. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, itu kemarin sudah dibahas antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Dan untuk vegetatif itu dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan. Tuh, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh vegetatif alami. Itu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Ya, hampir sama dengan yang tumbuhan yang lainnya. Ada yang berbuah, cadangan makanan itu ada yang buah, ada yang batang, ada juga akar. Itu semua merupakan cadangan makanan. Nah, di sini ada beberapa contoh umbi batang. Ada kentang, ada ketela singkong.
Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Sini kalau kita pengen lebih jelasnya mana yang disebut dengan umbi lapis, di sini ada yang di bawah berlapis-lapis. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Ya. Dan yang selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Dan yang keempat ada akar pinggang. Akar pinggang adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya antara lain ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur. Juga tumbuhan ini termasuk tumbuhan obat atau tanaman obat yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk penyembuhan, baik itu untuk demam, untuk panas dalam, sakit kepala, dan lain sebagainya. Ini ya, kalau sekarang sering disebut dengan empon. Dan ada geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya adalah arbei, rumput teki, dan stroberi. Jadi ini biasanya ketika batang menyentuh tanah, itu maka akan tumbuh akar. Jadi kalau kalian lihat untuk stroberi ini, untuk pengembang biakannya, ketika tanamannya sudah besar, sudah tinggal batang-batangnya ditanam di tanah dan nantinya akan tumbuh akar. Dan yang keenam ada tunas tumbuh. Tunas. Nah, tunas ini tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Sini ada pohon bambu dan juga pisang. Dan yang ketujuh adalah tunas adventif. Nah, tunas berbeda dengan tadi tunas. Tunas adventif ini itu tumbuh atau bisa ditanam hanya dengan ketika daun berada di tanah, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, tunas adventif itu yang tumbuh tidak di ujung batang, tapi di ketiak daun. Di ujung daun. Contoh untuk tunas adventif ini adalah kecor bebek, sukun, dan cemara. Dan yang selanjutnya ada perkembangan biakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, ini buatan, berarti ini campur tangan manusia. Biasanya oleh para petani, perkembangan vegetatif ini itu dilakukan agar cepat baik itu pertumbuhan ataupun perkembangbiakannya. Nah, macam-macam perkembangan vegetatif buatan. Sini ada mencakok, menempel, atau okulasi, menyambung atau menempel. Mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuh induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil
atau berbiji berkeping dua. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Nah, jadi sebelum kita memotong dahan atau bagian dari tumbuhan, tentu kita harus membuat dulu akarnya. Dalam proses membuat akar, maka kulit dari pohon tersebut kita kupas, kemudian kambiumnya atau tempat mengalirnya air atau makanannya kita iris, baru ditutup oleh tanah. Kemudian tunggu beberapa hari, maka nanti akan tumbuh akar, baru kita bisa potong. Dan yang kedua ada okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga, analogi dengan mangga Arimanes. Tujuan okulasi yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Di sini ada pohon. Tadi mangga Manalagi dan mangga Arimanes. Dua jenis mangga yang berbeda tapi disatukan dengan cara ditempel sehingga nantinya diharapkan akan tumbuh jenis baru yang lebih unggul. Dan yang ketiga menyambung atau mengantek. Tadi ditempel itu dengan mengupas sedikit dari kulit pohon. Nah, kalau disambung itu biasanya di tanamnya itu di bagian tengah dari batang yang akan ditanam. Nah, menyambung atau manten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Dan yang keempat, menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat di-stek dan antaranya ada ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Jadi ini lebih mudah ya dalam dibandingkan dengan yang lainnya dalam proses perkembangbiakan. Jadi singkong tinggal dipotong beberapa bagian, ya langsung kita tanam dengan cara ditancapkan. Tentu saja itu tanahnya harus digemburkan dulu. Nah, dan ada yang kelima, merunduk. Adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabai ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk, maka dipotong. Itu contohnya ada almanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Itu jadi ya ini kita si tanaman ini ketika tumbuh besar untuk memperbanyaknya, jadi kita tinggal tanam ke tanah, maka bagian-bagian dari tanaman tersebut akan tumbuh akar, baru kita bisa potong. Tuh, ya. Nah, dan ayo selamatkan hewan dan tumbuh. Dan lanjut. Untuk IPS, politik negara-negara Asia. Setelah kalian tadi kemarin atau minggu kemarin latar belakang dibentuknya ASEAN itu berdasarkan baik itu sosial ataupun budaya, ini adalah berdasarkan fakta politik yang ada di kawasan ASEAN. Di antaranya Indonesia. Indonesia
kepala negaranya itu dipimpin oleh presiden. Dan ibu kotanya Jakarta, dan bahasa nasional Indonesia, mata uangnya rupiah, dan Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara dengan belasan ribu pulaunya. Kemudian Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini kepalanya sekaligus sebagai sultan atau raja. Jadi dipimpin langsung oleh seorang sultan atau raja. Untuk saat ini kepala negaranya adalah Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Dan ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu Inggris, kemudian mata uangnya Brunei, dolar. Dan Brunei ini adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian ada Kamboja. Kamboja ini kepala negaranya seorang raja, tapi kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Tuh. Ya. Jadi ada dua. Ada kepala negara, ada pemerintahan. Kepala negara diibaratkan hanya sebagai simbol sebuah negara, sedangkan kepala pemerintah yang mengatur negara tersebut. Ibu kotanya ada Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, dan mata uangnya riel atau KHR. Dan ada Laos. Laos kepala negaranya oleh presiden, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian ibu kotanya Vientiane, dan bahasa nasionalnya adalah Lao. Kemudian ada Malaysia. Malaysia dipimpin oleh kepala negara, yaitu Sultan Mahmud V, dengan kepala pemerintahannya ini yang masih lama, Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Rojak. Dan ibu kota Kuala Lumpur, dan bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil, dan mata uangnya ringgit. Dan lanjut ke Myanmar, kepala negaranya presiden, ibu kotanya Nay Pyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, kemudian mata uangnya Kyat. Ini dijuluki sebagai 1000 pagoda. Kemudian ada Filipina. Filipina, kepala negara sekaligus kepala pemerintahnya dipimpin oleh presiden, dan ibu kotanya Manila, dan bahasa nasionalnya Filipina atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Dan Singapura. Singapura, kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri, kemudian ibu kotanya Singapura, dan bahasanya bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Adapun mata uangnya yaitu dolar Singapura. Nah, ini Singapura ini merupakan negara maju, baik itu di kawasan ASEAN ataupun di kawasan Asia. Sedangkan di Asia, negara-negara majunya sedikit, kan? Di antaranya ada Korea Selatan, kemudian Cina. Nah, itu merupakan negara-negara maju yang ada di kawasan ASEAN atau Asia. Ya. Kemudian Thailand. Thailand itu dipimpin atau kepala negaranya yaitu Maha Vajiralongkorn, sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai, kemudian mata uangnya Baht atau Thailand Baht. Dan ini negara Thailand ini merupakan negara yang atau satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dan Vietnam, kepala negaranya Presiden Tran Dai Quang, kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri,
Nguyen Yuan Phuc, kemudian ibu kotanya Hanoi, dan bahasa nasionalnya Vietnam. Nah, dan setelah itu kita masuk ke SBDP. Nah, itu yang dibahas adalah poster dan komik. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Tuh, poster. Tuh, poster biasanya suka ditempel-tempel di dinding-dinding, baik itu dinding eh, yang sudah tersedia ataupun di dinding-dinding rumah. Itu banyak sekali poster yang tujuannya untuk berisi pesan-pesan agar yang membacanya mengikuti apa yang ingin disampaikan si pembuat poster. Tuh. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang yang mudah dibaca. Komik adalah cerita bergambar. Komik. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik juga memiliki balon dan kata-kata dialog. Ini balon-balon dialognya. Ini untuk memudahkan para pembaca mengetahui tujuan dari gambar tersebut. Tuh, bagi Indonesia ya. Indonesia ini merupakan negara salah satu konsumen ataupun pengimpor komik-komik dari Jepang. Ya. Nah, anak sekalian, mungkin itu dari Bapak. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa sedikit dipahami oleh kalian. Oke, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.